Makasih, salam sejahtera, silakan duduk, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, apa kabar? Saya menyapa juga untuk Bapak Ibu sering mengikuti secara online, dimanapun kita berada, Tuhan kita berkuasa, kita akan mengalami Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah, 2 kali lebih semangat, GB Gilgal. Dan hari ini kita mau belajar tentang iman, masih tentang iman. Apakah selama 6 bulan ini Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Apakah kita merasakan iman kita bertumbuh? Bagaimana kita tahu iman kita bertumbuh? Nyesel tadi jawab, udah jawab ditanya lagi. Oke, saya mau tanya lagi, siapa yang di sini senang ngumpul? Ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Udah berani ngumpul? Berani lah, Jumat Gilgal ya kan? Waktu kita ngumpul dapatnya apa sih? Ngopi, arisan, ngerujak. Yang kita dapat apa? Oh, masih pagi ya. Pagi udah susah, bertubi-tubi pertanyaannya. Kalau yang di grup sebelah sini siapa yang senang ngumpul? Enggak ada yang angkat tangan jadi. Tapi kalau saya lihat di medsos banyak orang tuh taruh di sepedaan ngumpul, terus apa lagi? Di fitness ngumpul, sering banget ngumpul. Nah sebenarnya ada satu kata yang melambangkan kata ngumpul, bahasa kerennya tuh namanya fellowship. Coba bilang sama-sama, fellowship. Fellowship itu dari kata fellow in a ship, bersama-sama dalam sebuah kapal. Ternyata Tuhan ciptakan setiap kita tuh makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi ada orang-orang seperti itu yang senangnya di kapal, yang senangnya mancing sendiri, di kamar, di gunung sendiri. Terus di depan pintu kamar ditulis tuh, dia ngambil dari hotel, do not disturb. Ada tipe-tipe yang gitu. Ada yang suka sendirian? Gak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Hari ini kita akan belajar tentang faith and fellowship. Iman dan persekutuan atau persahabatan. Siapa yang ingin imannya bertumbuh? Ternyata untuk iman kita bertumbuh kita perlu punya lingkungan yang sehat. Sama seperti seorang anak, dia lahir di dalam rumah dengan papa, mama yang lengkap, dia akan bertumbuh dengan baik. Bisa nggak seorang anak yang lahir di luar rumah tanpa papa dan mama bertumbuh dengan baik? Bisa, tapi lebih baik yang mana? Di rumah sendiri ada papa dan mama. Lebih baik yang di rumah sendiri dengan papa dan mama. Nah, hal yang sama dengan rohani kita bisa bertumbuh sama seperti jasmani kita bertumbuh. Dan diperlukan sebuah rumah. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ditaruh oleh Tuhan di GBI Gilgal. Saya dipercaya menjadi gembala bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak cukup di situ, kita perlu bertumbuh. Makanya kalau kita udah belajar tentang iman, kami rindu, Tuhan rindu supaya iman kita tuh bertumbuh lebih maksimal. Kita perlu ada dalam sebuah fellowship. Yuk kita baca dulu ayatnya. Saya akan bahas 5 hal dari 2 ayat ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Semangat dan marilah kita saling memperhatikan. Tadi saya bilang kita perlu bertumbuh dalam sebuah keluarga rohani. Kira-kira dalam jumlah yang ribuan yang banyak bisa gak saling memperhatikan? Saya aja sering lupa kok. Saya bilang, oh kamu udah family cell leader sekarang? Iya pastor, kapan ikutnya? Dulu yang pastor ngajar, ya ampun ketua sel sendiri saya lupa. Udah sering ketemu saya bilang, maaf kamu siapa namanya? Nah itu nama aja lupa gimana memperhatikan. Jadi ternyata waktu saya baca konteks ini, itu bukan di kebaktian minggu, tapi dalam komunitas-komunitas kecil. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, oleh karena itu di GBI Gilgal supaya saling ini bisa terjadi, kita mengikuti arahan Tuhan membentuk yang namanya family cell. Jadi ini sekaligus mengingatkan lagi.
Karena pandemi membuat kita lupa, membuat kita distract. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mau supaya seluruh dunia ini dimuridkan. Dan tempat yang paling aman ini ada di family cell. Kita suka singkat dengan FC. Nah, jadi ini adalah sebuah keluarga kecil. Kenapa disebut sel? Karena tubuh kita terdiri dari sel-sel kan. Sel-sel itu membentuk tubuh. Kalau ada sel yang rusak, terjadi apa? Sakit pada tubuh. Bahkan ada orang yang bisa meninggal karena ada sel yang rusak. Ada sel kanker di dalam tubuhnya. Makanya kita harus yakinkan semua sel sehat. Untuk sel sehat mereka harus ada di dalam keluarga. Kok pakai nama family? Karena firman Tuhan bilang gereja adalah keluarga Allah. Jadi sel digabung dengan keluarga jadi family cell. Nah paling bagus biasanya diisi oleh Yesus kasih contoh 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu dia digembalakan oleh seorang yang namanya FCL. Itu Family Cell Leader. Lalu anggota-anggotanya itu disebut FCM. Itu Family Cell Members. Setelah seseorang dari jumlah yang besar ini masuk di dalam family cell, kira-kira pasti bertumbuh nggak imannya? Tadi kita belajar kan seorang anak akan bertumbuh dengan baik kalau lingkungannya baik kan? Kira-kira pasti nggak dia bertumbuh kalau masuk dalam family cell? Belum tentu. Yang mempengaruhi, kira-kira nih bapaknya punya pengaruh nggak? Bapak selnya, family cell leadernya. Nah kalau family cell leadernya bagus, family cell membernya nggak mau kerjasama, menurut saya nggak bisa bertumbuh juga. Tapi hal yang sebaliknya terjadi. Family cell membernya mau maju, mau bertumbuh. Nah family cell leadernya harus terus bertumbuh. Makanya kita upgrade terus. Kayak tadi diumumkan belajar kitab Mazmur dan aplikasinya. Jangan sampai nanti anggotanya tanya, Pak kalau Mazmur ini ayatnya berapa sih? Gue juga kagak tahu lu, jangan tanya gue. Nah gak bisa, kita harus terus belajar. Makanya ada terus bisnis upgrade, ada seminar-seminar lain. Oke, ini baru pendahuluan. Sampai sini kira-kira oke? Mulai bisa nangkep linknya ya. Faith and fellowship. Kenapa sih Tuhan suruh lakukan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat? Ciri-ciri hari terakhir tuh apa? Selain kita dengar ada inflasi, dunia mau masuk dalam resesi. Lalu katanya WHO, saya tadi baca berita bertubi-tubi pagi katanya monkeypox ya. Cacar monyet itu ditetapkan menjadi pandemi. Saya nggak tahu. Saya baru ngerti kenapa kalau orang kesel ngatain orang monyet lu. Mungkin karena si monyet itu bawa cacar. Oke, cuma joke. Kurang gitu loh. Oke, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa sih penting kita harus semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat? Ada apa hari-hari terakhir ini? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Udah sukar sendiri-sendiri. Mbok kalau udah sukar gabung merapat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Gimana mau cinta orang? Istri gak dipikirin, suami gak dipikirin, anak gak dipikirin. Boro-boro mikirin mertua sama ipar. Boro-boro mikirin orang lain. Dia cinta diri sendiri dan menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Mereka akan membual ngomong gede. Yang lagi terkenal tuh beberapa bulan lalu, bahkan tahun lalu tuh apa? Yang cowok yang pakai keren, naik pesawat pribadi, apa terus nipu cewek-cewek lewat aplikasi perjodohan tuh. Ya kan, itu dia membual dan banyak yang ketipu. Dan menjombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kira-kira udah mulai ketemu gak orang-orang kayak begini? Ada di sekitar kita, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Gak pernah satu hari pun saya skip melihat berita buruk yang muncul di medsos. Nanti suami bunuh istri, nanti lain-lain. Ada yang udah ketemu 43 tahun istrinya itu dikubur di sumur. Akhirnya rumahnya dijual ke saudaranya. Begitu saudaranya beli, dia bersihkan sumurnya, kok ada tulang-tulang. Ternyata ini istrinya yang hilang 43 tahun yang lalu. Setiap hari ada cerita buruk. Apalagi suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kemungkinan Kristen. Kristen banget, Kristen. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu.
Lalu kalau mereka kita jauhi, kita main sama siapa? Bapak Ibu Saudara perlu punya komunitas yang menjaga kita supaya dunia nggak menarik kita. Nah, sekarang kita masuk dalam 5 hal. Semangat bagaimana membangun iman lewat fellowship. Dari 2 ayat tadi, Ibrani 10, 24, 25 kita mau belajar 5 hal. Nah, firman Tuhan bilang yang pertama adalah saling memperhatikan. Ayatnya bilang apa? Dan marilah kita saling memperhatikan. Dia nggak bilang ini gembala-gembala ayo perhatiin. Ketua-ketua sel, family cell leader ayo perhatiin. Enggak, kita saling memperhatikan. Setiap kita dinasehati oleh firman Tuhan untuk belajar memperhatikan. Saya bukan tipe itu pastor, saya orangnya cuek. Istri saya ulang tahun saya nggak tahu, anniversary istri saya nggak tahu. Justru firman Tuhan menasehati. Ulang tahun saya sendiri aja saya lupa, perlu check up. Apa sih yang diperhatikan? Pertumbuhan iman. Kan konteksnya faith and fellowship. Kenapa perlu ada dalam family cell? Supaya iman kita ada yang perhatikan. Orang tuh suka begini, ya saya sih orang beriman. Nah, bagaimana kita tahu orang itu beriman? Ini 2 hal yang bisa menolong kita. Yang pertama ada buahnya. Ya kan? Kita suka bilang, saya tuh sebelum Gilgal berdiri saya udah ada. Loh, hebat sekali. Jadi ciri kita tahu imannya bertumbuh, saya tulis naik ini ya. Yang pertama dia berbuah. Terserah dia menamakan dirinya udah volunteers, udah ketua sel, termasuk pendeta, dia berbuah enggak? Itu cuma jabatan kok. Buah apa? Buah karakter, karakternya berubah enggak? Makanya harus ada di sel supaya kita diperhatikan. Buah jiwa-jiwa. Kalau memang kita benar baik, ada orang yang tertarik lihat hidup kita dan datang sama Tuhan. Kan gitu. Buah pekerjaan yang baik, buah ucapan syukur. Yang keluar dari mulutnya apa? Ngejelekin orang, gosip. Atau ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Dan banyak buah yang lainnya. Nah, di sel itulah kita saling memperhatikan. Bukan menghakimi ya, saling memperhatikan. Justru kalau yang satu berbuah, nepa loh. Pernah beli mangga, 1 busuk itu bisa nular busuknya. Tapi hal yang sebaliknya kalau baik bisa menular. Dia berbuah, yuk semangat berbuah. Gereja Tuhan tumbuh, Yesus sebagai kepala gereja disenangkan. Gitu. Lalu yang kedua, ciri iman bertumbuh itu ada apa? Kedewasaan. Ciri orang dewasa itu apa? Berbuah. Ciri orang dewasa itu apa? Responsnya baik. Dia berespon sama seperti Yesus memberikan respons. Gampang lihat orang tuh dewasa rohani atau enggak. Kalau dia dalam keadaan diberkati, responnya gimana? Dalam keadaan susah, dalam keadaan kejepit, responsnya gimana? Waktu dia digodai, waktu dia dicobai, responsnya gimana? Makanya firman Tuhan menuliskan ada 3 siklus dalam kekristenan. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 13. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak. Jadi yang pertama apa? Kristen anak. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 13, aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ada Kristen anak, lalu Kristen muda. Yang ketiga Kristen apa? Bapak. Coba Bapak Ibu Saudara kita semua renungkan. Kira-kira nih siapa yang Kristen anak? Oh saya kasih definisinya dulu ya. Dikatakan dia mulai mengenal Tuhan. Itu Kristen pemula. Bayangin kalau anak baru lahir. Nggak ada di sebuah keluarga apa yang terjadi. Nggak ada yang ngasih susu, nggak ada yang bersihin pampersnya, dia pipis, dia buang air besar, itu kemana-mana, dia muntah, campur sama muntah, bakteri, virus ada di mana-mana, makan, udah ada ketoprak, kasih aja ketoprak. Loh bayi baru lahir masa dikasih ketoprak, nih kue teo tomat, kasih kue teo tomat. Dia cepat ketemu Bapa di surga. Makanya ada banyak orang Kristen yang umurnya pendek. Loh, bukannya kemarin dia bersaksi? Loh, bukannya kemarin dia melayani? Loh, kok udah hilang? Kelihatannya sudah melayani, tapi masih Kristen anak. Dia baru mulai. Nah, karena di video, jadi batuknya juga mesti keren. Nah, lalu Kristen muda. Kristen muda kan dia mesti bertumbuh dong. Definisinya apa tadi? Dia mengalahkan yang jahat.
Dia udah mulai punya kedewasaan untuk tahu, oh ini nggak baik, ini jangan dilakukan, ini nggak benar, ini jangan dilakukan. Dia mulai menang atas dosa, atas dunia, atas kedagingan. Bapak Ibu Saudara kira-kira yang mana nih? Anak atau udah muda? Tuh, ini kalimat tanya. Which one do you think? Muda, tuh kan? Lumayan ada dua yang muda. Nah ini kayaknya yang ketiga nih. Kristen Bapak tuh apa? Kamu telah mengenal Allah dari awal. Artinya apa? Dia sudah berjalan lebih lama. Kata pengenalan itu sebuah persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Allah, kata firman Tuhan, dia pasti menghasilkan buah. Karena itu bicara mengenai keintiman hubungan antara pria dan wanita. Bicara mengenai pengenalan, orang yang mengenal Allah hidup dalam kasih. Kasih Tuhan penuh dalam kehidupan dia. Mengenal Allah bicara apa? Orang yang mengenal Allahnya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, sudah berapa lama kita ada di GBI Gilgal? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Adakah kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita? Adakah kita melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan? Adakah kita melahirkan buah-buah? Karena orang dewasa menghasilkan buah. Loh, kalau lama dalam Kristen karakternya masih kayak setan, gimana? Nah, makanya kita perlu ada di dalam apa? Di dalam family cell. Supaya iman kita bisa berbuah yang pertama. Yang kedua, kita bisa bertumbuh dewasa. Ada yang memperhatikan, saling memperhatikan. Bertumbuh dari anak, muda, bapak. Ada orang tua yang bangga kalau anaknya tetap anak. Anak saya tuh udah 34 tahun umurnya. Tapi persis masih kayak anak-anak. Luar biasa. Saya masih mandiin, saya masih suapin. Siapa yang mau sama anak kamu? Kita pengen anak kita mandiri. Anakku udah bisa jalan, udah makan sendiri. Sekarang udah sistem medsos kan, pokoknya anak makan, anak naik pohon, udah semua masuk ke medsos sama maminya di Instastory. Tuhan di surga, Bapa di surga senang kalau lihat anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Loh, siapa yang anaknya lebih dari 5 di sini? Anak kandung lebih dari 5. Jangan malu, kebanggaan. Saya mau nambah 1 aja gak bisa, cuma 1. Pak, anak 1 aja repot, gimana anak kelima bisa bludak darah tinggi. Noh, gimana saya bisa mengembalakan segini banyak orang? Makanya Yesus kasih contoh, mesti dimuridkan. Masuk dalam family cell, di family cell itulah iman kita bisa bertumbuh. Yuk, yang belum ada dalam sel, masuk dalam sel. Kalau Bapak Ibu saudara lihat, Pastor Juan Mogi itu bertumbuh lewat sel. Makanya apa? Bisa berbuah, bisa bertumbuh dari anak, muda, dan Kristen Bapak. Itu yang pertama. Alkitab bilang saling memperhatikan. Yang kedua saling mendorong. Encourage each other. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dorong ini bukan maksa, not push, tapi encourage. Mendorong dalam kasih. Artinya apa? Kenapa sih mesti didorong-dorong? Udahlah, udah ke gereja seminggu sekali. Loh, Bapak Ibu Saudara senang gak kalau punya anak yang penting dia udah sekolah. Tapi gak ada perubahan apa-apa dalam hidupnya. Gak punya temen, di rumah gak pernah bantuin, gak pengen kerja, gak pengen cari duit. Tapi sekolah, tapi kuliah. Enggak dong, kita pengen anak-anak kita berbuah. Tuhan pengen kita hidup dalam kasih sama seperti Bapa kita adalah kasih. Ingat hukum yang utama dan terutama apa dalam firman Tuhan? Sama-sama yuk, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata mengasihi Allah bisa ditingkatkan. Siapa yang di sini mengasihi Allah? Mengasihi Tuhan. Sayang, benar. Siapa yang sayang banget sama Tuhan? Siapa yang sayangnya kira-kira dari tahun lalu ke tahun ini bertambah? Biasa aja ya. Siapa yang kira-kira tahun ini turun dari tahun lalu? Siapa yang suka naik turun? Nah itu tuh, aku tuh suka naik turun sayangnya. Nah di sel itulah kita didorong. Ayo kita mengasihi Tuhan, yuk kita doa yuk kita puasa yuk kita ikut dalam Morning with Jesus yang akan nanti dimulai lagi di awal Agustus, asik. Wah ini pasti ini sebagian besar peserta Morning with Jesus dari kebaktian ini karena semuanya tepuk tangan. Cuma jamnya ada perubahan karena setelah COVID kan imun agak turun. Jadi katanya jamnya mau di-adjust jam 9. Kurang lebih seperti itu. Sedih? Enggak. Justru itu yang kita pengen ngomong pastor lebih siang lebih bagus. Oke, sampai di mana tadi? Lupa aku.
Mengasihi Tuhan. Didorong untuk mengasihi Tuhan. Jadi yang biasa-biasa mulai meningkat. Lalu mengasihi diri sendiri. Diri sendiri termasuk keluarga. Ada banyak orang yang gak mengasihi keluarga. Di sel itulah kita saling mendorong, lihat. Kok dia manggil istrinya tuh lembut ya. Manggil istrinya sayang. Sayang yuk pulang. Woi pulang. Yang satu manggil woi, satu manggil sayang. Oh manggil istri tuh sayang gitu. Kok dia kalau pergi istrinya digandeng ya. Sementara yang pasangan yang memperhatikan itu dia jalan. Istrinya di depan semua. Pak cepetan pak. Gitu. Oh ternyata yang benar tuh digandeng. Kenapa dia setiap kali anniversary makan berdua ya. Terus dia tanya, kita kapan sih anniversary-nya? Terus dia bilang, emang kita pernah nikah? Gitu. Jadi istrinya udah kesal, jadi emang kita pernah nikah? Siapa kamu? Jadi di dalam sel itu saling menginspirasi untuk cinta Tuhan lebih lagi. Mengasihi, saya tuh orangnya gak mikir diri sendiri. Papa saya udah bilang ini, papa dulu bekerja keras, lebih parah dari kamu. Kamu jam 4 bangun, papa jam 4 udah di Tanjung Priuk di pelabuhan. Tapi nanti tuanya kamu berasa kayak turun mesin. Kerja yang cukup. Saya gila kerja. Supir saya sampai ke ampun-ampun. Orang supir saya bilang ini, Pak Ali mau ikut sampai Ali meninggal ya. Di hati saya jangan lagi nyetirin saya dia meninggal. Tapi dia ngomong gini, Pak ini setiap malam Bapak kayak begini setengah 12, jam 12. Ali gak kuat Pak. Supir saya aja gak kuat sama saya. Teman saya bilang gini, kerjaan selalu ada. Buat apa orang banyak kamu tolong, tapi kesehatan kamu rusak. Tuh di fellowship, saya ditolong. Ada yang dorong saya, cintai dirimu. Kalau kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa nolong lebih banyak orang. Mengasihi keluarga, lalu mengasihi sesama. Tadi Alkitab bilang hari-hari terakhir manusia mencintai diri sendiri. Di sel itulah kita diinspirasi mengasihi sesama. Kok kita selama ini ke gereja, ke sel kayak Yesus ya. Dulu sekarang selama-lamanya gak pernah berubah, selalu sendiri. Tapi dia selalu bawa teman baru. Dia bawa sahabat baru. Dia bawa tetangga baru. Dia bawa rekan bisnis baru. Wow keren. Kalau Tuhannya sama dan dia bisa, aku juga bisa. Diinspirasi. Tuh faith and fellowship. Imannya tumbuh gak? Tumbuh. Dan dalam pekerjaan baik, ternyata kata baik itu salah satunya diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa saya kurang baik? Saya kan dagang, gak pernah nyuri. Tapi kamu belum shine. Belum bersinar, belum bercahaya. Kamu harus kerja yang baik sampai kamu shine. Coba bilang sama-sama. 2, 3. Saya dulu khotbah, saya ngajar. Tapi teman-teman dalam komunitas saya banyak komunitas fellowship rohani. Di gereja lokal, di kantor, di leadership. Mereka bilangin kamu bangun network. Saya suka males main sama bule, sama apa gitu. Kayaknya gimana ya. Dia bercanda, kita gak ketawa, gak enak. Tapi bagi saya gak lucu. Sebentar kalau kita bercanda, dia bilang apaan sih ini bercandanya gitu. Pokoknya gaya hidup, tapi saya belajar punya network. Dan dampaknya banyak. Gak bisa cerita karena waktu. Apalagi, saya dulu males yang apa namanya medsos kayak gitu. Teman saya bilang gini, dalam fellowship, bikin YouTube, bikin TikTok. Saya baru cek tadi TikToknya GB Gilgal, satu video khotbah saya itu yang view 4,7 juta. Coba kalau dulu saya gak melangkah. Bukan hanya iman saya yang bertumbuh, orang yang bertumbuh. Fallback kakak, GB Gilgal, Johan Mogi, jangan lupa. Jarang loh saya minta fallback. Tapi kalau dulu saya gak melangkah, tulis buku. Mengarang aja dulu malas ya kan, ceritakan pengalamanmu berlibur. 13 paragraf, aduh satu paragraf aja gue mau nulis apa. Tapi ini saya masih nulis buku saya ke-5. Sementara produksi buku saya yang ke-6. Jadi paralel saya jalan. Setiap tahun saya harus produktif nulis buku. Kenapa? Karena ada saya di komunitas, di fellowship yang dorong saya. Dalam pekerjaan baik sampai saya apa? Shine. Sampai Bapak Ibu Saudara, shine. Amin lah, ini bagus sekali poinnya. Tuh tepuk tangannya aja enggak shine. Yang nonton YouTube, ini agak shine sedikit. Oke, yang ketiga, semangat belajar sesuatu. Jadikan pertemuan ibadah gaya hidup kita.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Coba bilang sama-sama kebiasaan. Orang tua kalau marahin anak suka ngomong gimana? Kamu tuh kebiasaan ya. Gitu. Kita ini makhluk kebiasaan. Saya dulu gak suka kopi. Diajarin tentang penting kopi, saya minum kopi. Black, kopi hitam. Tapi teman-teman saya banyak yang pengaruhin. Enak banget, coba nih piccolo, coba nih flat white, coba nih cappuccino, coba nih apa tuh latte. Kok enak ya? Dari yang hitam sehat mulai ke susu-susu itu. Jadi kebiasaan yang baik mulai berubah. Kita tuh makhluk kebiasaan. Dari nggak minum kopi sekarang, tadi pagi udah kopi hitam 1 gelas. Nanti siang kopi lagi. Sehari boleh berapa sih? 2 ya. Katanya kalau 2 pasti baru habis baca medsos ya. Kalau sehari 2 kopi memperpanjang umur. Jadi Pastor Hendy minum kopi. Pastor Ron minum kopi. Oke, karena saya panjang umur. Jadi kan bagian penguburan kamu harus umur lebih panjang dari saya. Karena saya panjang umur. Kalau saya 100 kamu harus di 102. Oke, kembali sini. Olahraga. Dulu males banget olahraga ya. Nggak usah ngomong pastor, dari bentuk tubuh kelihatan. Tapi sekarang besok pagi saya flight jam 5 ke Amerika. Kan dari sinode kita dengan sinode Church of God kita dinaungi. Jadi kita ketua-ketua harus berangkat. Apa yang saya nggak lupa, tadi pagi saya packing. Baju olahraga, sepatu olahraga, dan baju renang. Bener. Pokoknya karena sepeda terlalu gede masuk koper, jadi bawa aja baju renang dan sepatu lari. Kita makhluk kebiasaan. Pandemi merubah kita. Dari biasa onsite jadi online. Begitu onsite lagi, udah kebiasaan online. Duh males keramas, males mandi di rumah aja. Om, tante yang di online dengar baik-baik. Beda. Coba yang hadir sini beda nggak? Coba agak kencang dikit kasih tau mereka. Beda. Kenapa kebiasaan? Dulu kan si anak kita kan, Pak kebaktian, ntar tidur dulu, panjangin dulu, jam 2. Kita bisa jam kebaktian sendiri. Nah, lagi-lagi. Kelompok sel. Dulu kan onsite kan, sampai disuruh pulang. Pulang, diusir sama ketua sel. Mau kerja, pulang. Aduh lagi asik diusir-usir. Terus berubah pakai Zoom kan. Salamannya gue di Zoom. Udah sampai itu screen komputer kotor kan. Udah tos-tos gitu. Jadi balikin dari onsite ke online. Shifting itu kan merubah kebiasaan. Lagi asik-asiknya online sale. Sekarang udah balik ke onsite sebagian. Susah. Karena pada males sale. Tinggal 2 orang ya udah deh gak sale. Sekarang mau mulai mimpin sale lagi. Males, gak gampang. Coba deh gak olahraga mulai olahraga lagi. Pasti males, kita makhluk kebiasaan. Apa sih yang saya pesankan? Jangan bosan. Giat kata firman Tuhan. Kalau kita gak giat, setan giat. Mundur kita dalam Tuhan. Dunia terus menggoda kita. Yuk yang udah lama gak onsite balik onsite. September kita mau tambah 4 kali kebaktian lagi. Sudah mulai kebaktian anak, kebaktian teens. Yang udah lama gak sel, masuk sel. Yang udah lama gak mimpin sel, habis anak-anak sel males, mulai mimpin lagi. Semangat. Semangat. Yang keempat, saling menasehati. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ibrani 3 ayat 13-14, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari. Kapan? Setiap hari. Karena yang namanya sel, family cell itu bukan seminggu sekali di hari Kamis, Rabu, Jumat atau Sabtu. Bukan. Anytime. Anytime. Kita bisa telepon, bisa ketemu, tapi pertemuan resminya seminggu sekali. Supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Coba bilang sama-sama tegar. Bilang lagi sama-sama tipu daya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi saling menasehati itu karena kita hidup di dunia, ada pengaruh daging, pengaruh pergaulan, gaya tarik dosa. Dari kita yang tadinya lembut, kita bisa menjadi apa? Tegar.
Makanya Israel itu Tuhan gak suka karena tegar tengkuk. Nah dalam proses yang tadi hatinya lembut jadi tegar. Sebelum jadi tegar itu kita harus masuk dalam namanya komunitas yang namanya family cell. Family cell akan menolong kita saling menasehati supaya kita gak sampai di titik tegar. Hati kita tetap lembut. Seorang Juan Mogi pendeta pun masih menerima nasihat. Supaya saya gak menjadi pendeta yang tegar. Pernah ketemu orang yang begitu? Sekali dia ngomong A, tidak ada yang bisa merubah dia. Enggak, saya gak percaya penginjilan. Tegar. Saya gak percaya perpuluhan. Tegar. Saya gak percaya kelompok sel. Tegar, enggak ada yang bisa rubah. Selama masih bisa, kita harus saling menasehati setiap hari. Saya masih minta masukan, saya masih minta nasihat. Dan yang terakhir saya selesai. Faith and fellowship. Semakin giat. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dari Ibrani 10 ayat 25. Jadi saya bahas dari 2 ayat tadi. Mengapa kita harus semakin giat? Yang pertama karena tarikan dunia begitu kuat. Kalau dunia semakin kuat dan kita nggak giat, kalah. Yang kedua, karena tantangan hidup semakin berat. Justru semakin tantangan semakin berat, orang ngomong resesi, resesi, resesi. Kita semakin rapat. Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita lewati. Gitu. Nanti morning with Jesus, aduh udah lama ya males. Kalau di sel, yuk sama-sama yuk kita booking tempat, kita duduk rame-rame. Beda. Mengapa harus semakin giat? Yang pertama karena tarikan dunia begitu kuat. Yang kedua karena tantangan hidup semakin berat. Yang ketiga karena suara-suara begitu banyak. Bapak Ibu klik apa aja, nggak usah diklik, dia muncul sendiri. Setiap orang bisa ngomong apa aja tentang Alkitab. Tapi yang benar yang mana? Kita terlalu banyak dengar pusing. Jadi yang benar tuh yang di Gilgal atau yang ini ya. Tapi kalau kita punya komunitas, kita kenceng hubungannya. Suara-suara boleh masuk, yang kita dengar hanya suara Tuhan. Saya tutup dengan ini. Coba bilang sama-sama giat. Olahraga sekali sama olahraga yang giat beda gak? Aku olahraga kok gak turun-turun? Kapan? 24 Desember 2021. Makan sehat sekali sama makan sehat dengan giat setiap hari beda gak? Dok, kok kolesterolku tinggi sih, aku makan sehat loh. Kapan ibu makan sehat? Januari terakhir ya? Gak bisa. Cuma gara-gara sekali makan beras merah, terus berharap sehat. Cuma sekali skip makan malam, makan salad, terus besoknya mie tek-tek, kuetia, terus berharap sehat. Gak bisa. Ini penting jadi saya mesti baca. Kok vitamin D saya rendah? Kapan terakhir Bapak minum vitamin D? Waktu awal COVID, Maret 2020, nggak bisa. Rutin. Makanya waktu saya rutin minum vitamin D, saya cek rutin kadar vitamin D saya berapa. Karena kalau terus minum, nggak dicek, bablas loh. Doa sekali sama doa giat, beda gak dampaknya? Beda. Sekarang masuk ke ibadah. Ibadahnya sekali-kali. Dan kita berharap jadi jemaat yang kuat. Hidup kita berbuah gak bisa. Aku udah di sel kok. Kapan? Gak pernah lihat? Dulu waktu awal Gilgal. Gak bisa. Kita datang sel sekali dan mengharapkan hasil gak bisa. Giat. Makan sehat, giat. Olahraga, giat. Saya selesai. Iman kita bisa bertumbuh kalau kita berada di dalam suasana yang baik dan benar, yaitu di sel. Para family cell leader bangkit mimpin lagi. Para family cell members bangkit ikut sel lagi. Dan jemaat yang belum ikut sel, yuk ikut dalam sel. Tuhan memberkati. Yuk kita